Kalian tahu Portugal kan, bukan negara, tapi istilah di sini yang namanya porsi tukang gali, yang dimana tuh porsi makan tuh harus badak gitu, harus gede gaban gitu. Ya gampangnya juga dibilang biasanya porsi kuli gitu lah, bagaimana kuli terlihat makannya banyak. Nah, kalau menurut kalian itu udah banyak, kalian berarti belum pernah ke Amerika dan kalian mesti tahu bagaimana porsi Amerika. Porsi standar orang Amerika itu sungguh-sungguh luar biasa, gede banget, badak banget, dan kayak gitu loh. Nah, ada nih sebuah mega chain restoran Mexican food gitu namanya Chipotle yang udah banyak banget cabangnya di Amerika. Nah, mereka itu terkenal tidak hanya karena Mexican foodnya, tapi karena porsi mereka yang terkenal juga sangat badak. Nah, itu makanan langsung jadi kayak favorit orang Amerika deh. Banyak banget pasti orang Amerika tuh kalau misalnya iseng mau makan murah dan banyak, kenyang, enak, itu Chipotle. Gue sendiri nyobain dan emang banyak dan porsinya gede banget. Cuman itu semua kebahagiaan harus berakhir karena di tahun ini, sebenarnya bukan di tahun ini, tapi pelan-pelan Chipotle itu kayak porsinya makin cuit, makin dikit, makin kok B aja rasanya, dan harganya tapi makin naik. Dan akhirnya para customer melakukan revolusi, dan revolusi ini banyak orang tandai dengan dimulainya dari seorang reviewer makanan terkenal di TikTok namanya Kit Lee. Dia bilang kayak Chipotle nggak seenak yang dulu, dan porsinya nggak sewah yang dulu. Dan dari situlah mulai banyak customer melakukan gerakan. Bagaimana sih pergerakannya? Serius men, kalau lu belum pernah ke Amerika, lu coba deh tonton berbagai macam orang lagi jalan-jalan atau makan di Amerika. Itu porsinya badak, tumpah-tumpah, dan kayak bahkan lu bingung ini buat makan apaan, makan siang, makan malam, makan pagi, atau digabung. Makanya orang Amerika itu nggak jauh-jauh dari obesitas juga karena mereka tuh kalau dapat makanan porsinya emang juga lebih kuli daripada kita. Oh man, look, this is a normal sized plate. This is the sub, the breaded steak sub at Rico Benny's. Are they expecting one person to finish this whole thing? It's a monstrosity. It's mega. Nggak cuma nasinya, nggak cuma dagingnya, tapi semua kejunya, toppingnya, apapun lah, pokoknya serba banyak. Itu orang Amerika belum doyan sama nasi dan belum terbiasa sama nasi loh. Bayangin kalau misalnya semua makanan di Amerika udah porsinya kayak badak, dikasih lagi nasi yang badak gitu. Wah, selesai itu orang Amerika, udah obesitasnya udah kacau itu. Nggak, nasi nggak bikin obesitas, tapi kebanyakan nasi bikin obesitas. Kalian tahu lah hal itu. Ya apalagi kebanyakan makanan yang lain-lainnya gitu. Kayaknya gampang lah, ya berlebihan itu nggak baik. Nah, Chipotle ini terkenal ya kayak McD, kayak KFC gitu. Fast food yang ada cabangnya di mana-mana, dan iya tinggal bikin dan lainnya jadi gitu. Kalau ayam dan burger itu ya KFC sama McDonald, tapi kalau Chipotle ini makanan-makanan Amerika. Yang dimana masyarakat Amerika ini udah sangat akrab sama makanan-makanan Meksiko. Taco, nachos, burritos, dan lain-lain. Iya, gue tahu mungkin lu mau berargumen gitu kayak, no, that's not real Mexican food, no. Mexican food itu bla bla bla. Ya gue paham. Tapi ya orang Amerika nyebutnya itu Mexican food gitu. Itu ada pembahasannya sendiri nanti tuh, bahwa makanan Mexican yang ada di Amerika itu diamerikakan gitu. Di Meksiko sendiri mereka makannya nggak kayak gitu. Tapi oke lah, pokoknya Chipotle jualan Mexican food ala Amerika. Puas? Fine, lanjut. Nah, Chipotle ini tuh bener-bener digandrungi banget sama orang Amerika gitu. Kalau pengen yang seger-seger sayuran gitu pasti Chipotle gitu. Itu dapat yang bener-bener segini gede gitu. Kalau lu tahu tuh yang kayak kenyang gitu dengan harga yang murah. The most versatile Chipotle order ever. Get half and half of every topping you want because they give you more. Get queso and a tortilla on the side. $14.23 is the total. Look, you could eat your bowl just like this. But watch how I get a little. Tapi makin kesini orang makin sadar, kok tiba-tiba porsinya makin dikit, kok tiba-tiba kayak mau tambah saus aja mesti nambah $1 $2. Dulu dapat sausnya gratis, sekarang mesti bayar. Dulu dapat proteinnya banyak, sekarang kok kayak cuma nyempil satu. People have actually started walking out of Chipotle mid-order because of what's been happening recently. Just forget it. So people have been unhappy with Chipotle and how their food has been for quite some time now. This is a result of Chipotle serving way smaller sizes and prices going up $5 to $10 for one meal. Some people are even paying different prices every time they go to Chipotle, and it's not like how it was anymore when you'd be paying $6 to $11. Dan itu semua dirangkum dengan baik di videonya Kit Lee pada saat dia nge-review lagi Chipotle. Just visually. Dia sangat kecewa ketika dia bahkan nyari daging di makanan aja nggak ketemu gitu. Kayak dagingnya mana. Terus porsinya juga dikit. Terus kayak dia kecewa gitu. Kenapa bisa kayak gini? Oke, gue paham. Mungkin kalian bilang inflasi, ekonomi. Bagaimana akhirnya mereka harus bertahan, mereka harus survive. Sehingga harus ada yang dikorbankan gitu. Tapi ini double pengorbanannya gitu. Kurangin porsi dan naikin harga. Ini gimana ya? Ya customer ya pasti kayak
Masalahnya banyak orang tuh sebel karena stock price dia tuh naik-naik aja dan baik-baik aja. Tapi kenapa porsi mereka tuh makin dikit? You want to give lower amounts, cut prices, make the shareholders happy. Nah di sini akhirnya para customer itu males, tersadarkan gara-gara video Kitli, dan mereka banyak banget buka suara di TikTok untuk mau apa ya, semacam protes gitu ke Chipotle. Ada dua hal yang bakal mereka lakukan, yaitu yang nggak beli sama sekali, dan yang kedua coba beli tapi kalau misalnya mereka dikasih porsi yang kayak ya elah cuman sesendok gitu segala macam, mereka langsung keluar sebelum pesanannya selesai. Okay, so apparently all the Americans are unpleased with the portion sizes in Chipotle. So I'm here to see if their portion sizes are really tiny or Americans just need to lose some weight and stop complaining about portion sizes. Okay, so I've just entered and I guarantee you that the portion sizes are not going to be that tiny. Can I get some more chicken? Like double? No, I don't want double, I just want more chicken. That's like... You know what, leave it, don't worry about it, thank you. Nah sebenarnya gue agak gak setuju sama gerakan yang kedua ya, karena kadang-kadang tuh lu nyusahin para pekerja di sana gitu, yang kayak mereka cuman kerja by system, kerja by prosedural gitu, yang kayak ya mau gimana gitu. Mereka kesana buat dapat duit gitu, bukan buat ngejagain stoknya Chipotle gitu. Jadi ya gue khawatir aja gitu terjadi kayak gitu loh, sesuatu yang merugikan pekerjaannya padahal dari konsumen, padahal yang mau mereka kritisi adalah company besar di belakangnya. Ya gue gak tahu apa yang terjadi di belakangnya, apakah bener ada kenaikan harga atau stok bahan pangan gara-gara krisis ekonomi dan perang di mana-mana, atau memang benar gitu gara-gara mungkin regulasi dari Amerika sehingga mereka harus bikin bahannya kurang oke, jadi lebih dingin, lebih nggak fresh dan lain-lain. Kalau misalnya itu benar, ya mau nggak mau company ya harus pikirin gitu, kita mesti kurangin porsi atau naikin harga atau melakukan dua-duanya sekalian gitu. Tapi kalau misalnya itu ternyata nggak benar dan ternyata baik-baik saja, atau ya mungkin pasti ada halangan satu dua lain tapi nggak harus sampai segini gerakannya, ya justru ini akan sangat membuat konsumen tuh langsung ganti gitu, langsung kayak malas kesana lagi gitu, udah mahal porsinya dikit. Yang dimana brandingnya, yang kalau kalian tahu, yang dimana yang di marketingkannya gitu loh, yang dibangga-banggakannya adalah harga murah porsi besar. Nah kira-kira restoran yang brandingan awalnya harga murah porsi besar menjadi harga mahal porsi kecil, itu ya bakal gimana dampaknya ke customernya. All to make our new Pollo Asado bright, flavorful, and uniquely Chipotle. Ya akhirnya ya udah, makanya banyak yang protes, dan hal ini udah terjadi spread across the TikTok Amerika ya. Sebelum TikTok di ban dari Amerika, orang-orang pada langsung males dan orang-orang langsung pada bandingin gitu. Iya nih gue juga mesen dikit, ya nih gue juga mesen bahkan nggak ada ayamnya, nggak ada dagingnya, sayurannya udah dingin, nggak enak dan lain-lain, udah soggy ininya dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ya itulah yang pengen gue kasih tahu ke kalian, bagaimana orang Amerika itu sama kayak kita kurang lebih ya, suka porsi besar harga murah, dan porsi mereka cukup luar biasa, dan ketika ada terjadi pergeseran porsi mereka juga sadar harganya makin mahal, mereka makin kesal dan mereka melakukan protes besar-besaran. Kalau menurut kalian gimana nih? Misal nih tukang nasi goreng nih yang biasa kalian beli malam-malam porsinya jadi dikit gitu kan, jadi dikurangin gitu, terus harga dimahalin gitu, kalian protes juga nggak? Tapi gue rasa itu akan sulit terjadi sih, karena kita biasanya warga ngobrol gitu kayak, Pak kenapa harganya naik? Kasih tahu harga sayur, harga cabai, harga nasi, ya kan biasanya gitu kita ngobrol gitu. Dan bukan kita kan nggak ngobrol sama korporat gede gitu, bukan sama cabang-cabang fast food gitu kan. Jadi ya dia yang kasih tahu, iya nih harga cabai mahal gitu segala macam. Kalau di Indonesia ya mungkin cocoknya ke chain foodnya gitu, tapi nggak tahu. Tapi ya gitulah. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama komentar kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Gue udah pamit undur diri untuk kita semua. Stay clean and sound.